Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anandaku semuanya kelas 6? Sehat ya, alhamdulillah. Liburannya menyenangkan? Oke, baik, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini kita akan lanjutkan tematiknya. Silahkan kalian simak video ini dari awal sampai akhir ya. Dan kita nanti diskusi di akhir kegiatan. Oke, kita masih di tema yang ke-6. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban kita dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian ada berperilaku positif. Dan yang ketiga, memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci yang kita ambil dari judul. Oke, yang pertama mengenai kewajiban. Kita baca dulu teks ini ya, kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah kita. Nah, kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan salah satu upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Semua warga mempunyai kewajiban untuk mengikuti kerja bakti. Nah, kita termasuk warga, jadi kita juga mempunyai kewajiban. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Nah, di rumahnya kalian hidupnya tentunya bersosial ya, ada masyarakat, ada tetangga kita di sekitar rumah kita. Nah, di sini apa itu kewajiban? Nah, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, biasanya ini kewajiban bergandengan dengan hak. Tapi sekarang kita fokus ke kewajiban dulu. Nah, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, kewajiban sholat misalkan, lakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban sekolah, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Berbakti pada orang tua itu juga kewajiban kita sebagai anak. Nah, ini kerja bakti yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisah dari lingkungannya. Kita dapat dengan bebas menikmati lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan asri berkat perjuangan para pahlawan. Ya, jadi kita ada di sini karena kita menikmati kehidupan yang seperti ini karena pahlawan-pahlawan kita sebelumnya yang rela berkorban harta dan darah mereka. Saat ini kita hanya harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Ya, jadi kita harus isi dengan hal-hal yang positif, berperilaku positif, baik di sekolah ataupun di rumah. Kalau di sekolah misalkan belajar dengan giat, SD, SMP itu wajib ya bagi kita. Kemudian mentaati aturan-aturan sekolah itu misalkan kewajiban kita. Begitupun juga di rumah. Oke, lanjut. Jadi kewajiban itu adalah, ini dicatat penting, segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu arti dari kewajiban. Lanjut yang kedua, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Artinya apa? Kebalikannya positif adalah negatif. Jangan lakukan yang negatif-negatif. Nah, salah satu sikap yang paling penting bagi bangsa Indonesia dalam menyambut HUT kemerdekaan RI adalah mensyukuri nikmat Allah yang agung dan luhur berupa kemerdekaan. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memuji dan beribadah kepada Allah. Selain itu, kita harus mensyukurinya dengan memanfaatkan karunia yang agung itu untuk diisi dengan berbagai kegiatan dan perilaku positif yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Jadi, apa itu perilaku positif? Jadi, perilaku positif adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma atau dan aturan dalam masyarakat ya. Jadi sesuai dengan norma dan aturan dalam masyarakat.
Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah berperilaku kreatif, kritis, mandiri, berani, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara. Nah, apa itu kreatif, kritis, mandiri, berani, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan asas negara? Bisa kalian kita diskusikan nanti di komentar. Oke? Berikut ini adalah contoh kegiatan positif yang dapat kita lakukan di rumah dan di masyarakat. Misalkan yang positif di rumah itu mengerjakan pekerjaan rumah dari mulai merapikan, ngepel, nyuci, nyapu, dan lain-lain tanpa harus disuruh orang tua ya. Nah, tolong bersihkan rumah, nggak perlu harus seperti itu ya. Dan jangan malas-malasan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu luang di rumah untuk belajar, literasi, tilawah, ngafalin Al-Quran, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian saling membantu jika ada anggota keluarga yang kesusahan. Ya, itu hal-hal atau perilaku positif yang kita lakukan di rumah. Dan banyak lagi contohnya, tidak hanya ini. Kemudian yang kedua, di lingkungan masyarakat, misalkan jadi panitia, ya, aktif di berbagai acara di masyarakat, menghargai satu sama lain, ya. Itu salah satu bentuk hal positif. Ikut aktif dalam kegiatan di masyarakat, ya, RT, RW gitu ya. Menjaga hubungan dengan anggota masyarakat lain, menjaga keamanan, kebersihan. Nah, itu juga kewajiban kita, hal-hal positif yang harus kita lakukan. Tidak melakukan diskriminasi. Atau apa itu diskriminasi? Ya, diskriminasi memojokkan orang, ya. Kemudian berinisiatif melakukan kebaikan-kebaikan di lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah hal-hal positif yang harus kita lakukan di rumah ataupun di masyarakat. Nah, nanti bisa kalian juga cari hal-hal positif yang bisa kita lakukan di sekolah misalkan. Ya. Nah, jadi di sini apa yang bisa kita ambil pelajaran dari materi ini? Jadi secara duniawinya kita bisa memetiknya, para pahlawan bangsa kita ini berjuang dengan alat-alat perang sederhana, bambu runcing, ya, ataupun yang lainnya, ya, yang walaupun dengan bambu runcing itu bisa mengalahkan senjata yang sudah modern pada saat itu. Hal itu bukan karena keberuntungan, tapi karena tekad dan kemauan mereka yang kuat. Jadi inti dari perjuangan itu adalah tekad dan kemauan yang kuat. Mau sukses harus mempunyai tekad dan kemauan yang kuat, ya. Jika kalian tidak mempunyai ini dan juga ini, nah, maka kita akan menjadi orang yang gagal. Usahakan meskipun apapun kemampuan kita, kita harus mempunyai tekad dan kemauan yang kuat. Oleh karenanya kita harus bersyukur dengan cara mengisi kemerdekaan yang telah kita raih dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat. Nah, ya. Kemudian secara ukhrawi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita dengan sangat amat luasnya, ya. Seperti yang difirmankan di surat Ibrahim di sini, wa id qala Ibrahim rabbij'al hada balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Nikmat kita di dunia seperti mencelupkan jarum ke lautan kemudian diangkat. Sebatas itu aja, sedikit sekali ya. Jadi kita harus mensyukuri nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, merupakan aktivitas yang sangat terpuji. Jadi ketika kita bersyukur dengan nikmat kita, itu hal-hal terpuji. Sekarang kita belajar
itu nikmat, disyukuri. Sekarang kita ada media, ada HP di tangan kita, kita syukuri. Jadi kita harus mensyukuri kemerdekaan ini. Kemerdekaan merupakan suatu nikmat yang besar, karena dengan kemerdekaan kita terbebas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Ya, kita dapat hidup sederajat dengan bangsa lain dan memiliki kewenangan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam sendiri. Jadi mari kita banyak-banyak bersyukur. Ketika kita banyak bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita, ya. Nah, jangan sebaliknya, ketika kita lalai dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan mencabut nikmat-nikmat itu dan akan memberikannya kepada yang lainnya yang lebih bersyukur kepada kita. Jadi tiap hari jangan lupa kita bersyukur, ngucapin alhamdulillah gitu ya. Oke, itu salah satu cara kita untuk berperilaku positif dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Nah, sekarang nanti di bukunya kalian tulis soal ini, kemudian kalian bisa jawab. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kata kunci lagi kemarin. Memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, ya, kita dapat memperkirakan isi teksnya. Dengan judul, kita bisa memperkirakan isi teksnya. Artinya sebelum membaca teks secara utuh, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks. Coba misalkan kita ada judul seperti ini, mencegah bahaya demam berdarah. Kira-kira kata kuncinya apa menurut kalian? Mencegah? Oke. Demam berdarah? Bahaya? Oke, misalkan Ustadz kasih contoh seperti ini kata kuncinya, mencegah dan juga demam berdarah. Otomatis di sini akan berisi mengenai cara-cara kita mencegah demam berdarah, bahaya demam berdarah, gimana untuk menghindari demam berdarah gitu ya, itu perkiraan teksnya. Atau ada hal-hal yang lain. Nah, jadi tolong nanti di bukunya kalian dengan menggunakan kata kunci seperti ini, ya, kira-kira apa isi teks dengan judul mencegah bahaya demam berdarah tadi, ya. Jadi tugasnya sekarang ada dua, memperkirakan isi teks yang judulnya mencegah bahaya demam berdarah. Kira-kira dengan kata kunci mencegah dan demam berdarah itu apa kira-kira isinya? 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Jadi soalnya ada 2. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, mengapa kemerdekaan harus diisi dengan perilaku positif? Apakah apa perilaku positif yang telah kamu lakukan sebagai pelajar dalam mengisi kemerdekaan? Apa akibatnya jika kita tidak berperilaku positif dalam mengisi kemerdekaan? Apa? Itu ya. Jadi 1, 2 ya. Nih. Nah, sudah. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan diskusi ya di kolom komentar jika tidak ada yang mau ditanyakan. Oke. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.